Halo teman-teman, kembali lagi nih dengan Ilmu Giziku. Kali ini tim Ilmu Giziku akan mengulas lebih dalam mengenai diabetes mellitus. Iya, diabetes mellitus atau DM yang belakangan ini sering dibahas oleh banyak orang, terutama di masa pandemik seperti ini. Jadi, apa sih sebenarnya diabetes mellitus ini? Lalu, apa ya yang bisa kita upayakan agar penderita diabetes memiliki kualitas hidup yang baik? Nah, daripada bingung-bingung dan pusing, yuk kita bahas yuk. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, share, and subscribe ya. Diabetes atau DM sebenarnya apa sih? Jadi, DM ini adalah golongan suatu penyakit tidak menular di mana diabetes merupakan penyakit metabolik yang didefinisikan sebagai suatu penyakit dengan kadar glukosa dalam darah yang tidak terkontrol. Nilai yang dikatakan tidak terkontrol adalah jika seseorang memiliki kadar glukosa darah sewaktu atau darah yang diambil pada saat itu tanpa puasa lebih dari 200 mg per desiliter atau kandungan HbA1c yang lebih dari 6,5. Diabetes sendiri dibagi menjadi beberapa klasifikasi nih, termasuk DM tipe 1, tipe 2, Maturity Onset Diabetes of the Young atau MODY, Gestational Diabetes atau diabetes pada kehamilan, Neonatal Diabetes atau diabetes pada bayi, dan steroid-induced diabetes atau diabetes yang dipicu karena konsumsi obat-obat steroid yang tidak terkontrol. Tipe diabetes mellitus yang paling sering kita temui di masyarakat adalah DM tipe 2, di mana DM tipe 2 ini disebabkan karena menurunnya atau terdapat kegagalan fungsi dari reseptor insulin dalam memetabolisme glukosa dalam tubuh. Diabetes tipe 2 biasanya dialami oleh orang dewasa dan lanjut usia, dan penderita dengan diabetes tipe 2 memiliki kondisi hiperglikemia atau glukosa darah yang melebihi normal dalam jangka panjang karena pemilihan lifestyle dan diet makanan yang kurang tepat. Nah, menurut informasi dari International Diabetes Federation 2017 melaporkan bahwa epidemi diabetes mellitus di Indonesia masih menunjukkan kecenderungan meningkat. Indonesia adalah negara peringkat ke-6 di dunia setelah Tiongkok, India, Amerika Serikat, Brazil, dan Meksiko dengan jumlah penyandang diabetes usia 20-79 tahun sekitar 10,3 juta orang. Ada lagi nih data dari Riset Kesehatan Dasar atau Riskesdas menunjukkan peningkatan angka prevalensi diabetes yang cukup signifikan, yaitu dari 6,9% di tahun 2013 menjadi 8,5% di tahun 2018, sehingga estimasi jumlah penderita di Indonesia mencapai lebih dari 16 juta orang. Padahal nih teman-teman, secara epidemiologi mengutip dari data Kementerian Kesehatan RI bahwa diperkirakan pada tahun 2030 prevalensi diabetes mellitus di Indonesia mencapai 21,3 juta orang. Dari data di atas kita tahu nih teman-teman bahwa kondisi ini sudah menjadi situasi endemik di Indonesia. Nah, jika demikian, apakah ada solusi-solusi untuk mencegah agar penderita diabetes ini tidak mengalami perburukan pada kondisi kesehatannya? Dari informasi-informasi di atas, Kemenkes RI pada tahun 2018 mengeluarkan pedoman mengenai diet pada penderita diabetes mellitus yang meliputi 1. Perhatikan 3J. Apa sih 3J? 3J adalah singkatan dari jenis, jumlah, dan jadwal makan. Karbohidrat yang dianjurkan sebesar 45-65% dari total asupan, terutama karbohidrat dengan serat yang tinggi. Dianjurkan untuk makan sebanyak 3 kali dengan selingan seperti buah atau makanan lainnya. Asupan protein pada penderita diabetes mellitus boleh setara 10% dari total energi hariannya. Contoh nih, sumber protein yang baik adalah ikan, udang, cumi, daging tanpa lemak, ayam tanpa kulit, produk susu rendah lemak, kacang-kacangan, tahu, dan juga tempe. Lalu yang kedua adalah konsumsi tinggi serat. Mengutip dari pedoman konsensus Perkeni 2019, di mana konsumsi serat yang disarankan adalah 14 gram
per 1000 kalori atau setara dengan 20-35 gram per hari. Serat didapatkan dari sumber sayuran, buah, dan kacang-kacangan. Mengapa sih harus lebih banyak konsumsi serat daripada lainnya? Jadi gini teman-teman, menurut Dr. William Li, penulis buku Eat to Beat Disease, bahwa apa yang kita konsumsi mampu meningkatkan, mendukung, atau bahkan menurunkan sistem pertahanan tubuh kita. Dan sehubungan dengan pernyataan tersebut, Perkeni mengemukakan bahwa sitokin mampu menginduksi respon fase akut atau peradangan yang berhubungan dengan patogenesis dari diabetes mellitus tipe 2. Dan juga mikrobiota pada usus diperkirakan sebagai mediator untuk menangani keadaan hiperglikemi. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Caroline A. Wagner pada Agustus 2021, bahwa pada kelompok yang mengonsumsi tinggi serat sangat kaya akan mikrobiota usus sehat, dan mikrobiota usus sehat ini mampu memproduksi asam lemak rantai pendek atau SCFA, terutama butirat, asetat, dan propionat, di mana SCFA ini mampu memodulasi inflamasi di dalam usus dan memperbaiki lapisan-lapisan usus dan juga mengeluarkan efek anti peradangan sitokin. Pada penelitian ini juga telah membuktikan bahwa mengonsumsi makanan tinggi serat terlihat efektif dalam memperbaiki kualitas seseorang dengan diabetes tipe 2. Nah, untuk yang ketiga nih, yaitu energi cukup. Maksudnya adalah karbohidrat, lemak, protein sesuai dengan kebutuhan harian. Kebutuhan energi ini dapat dihitung dengan hasil akhir yang didapat berupa jumlah kalori. Dikutip dari konsensus Perkeni 2019, kebutuhan tersebut ditambah atau dikurangi bergantung pada beberapa faktor, yaitu jenis kelamin, umur, aktivitas, dan juga berat badan. Contohnya nih teman-teman, dari jenis kelamin deh, laki-laki cenderung memiliki metabolisme yang lebih cepat daripada perempuan, sehingga kebutuhan kalori basal atau pokoknya akan cenderung lebih besar daripada perempuan, yaitu laki-laki sebesar 30 kalori per kilogram berat badan, sedangkan pada perempuan sebesar 25 kalori per kilogram berat badan. Kemudian, jika dari usia, mulai usia 40 tahun, sudah terjadi proses penurunan kecepatan metabolisme yang diakibatkan oleh proses aging atau penuaan. Maka, otomatis kebutuhan kalorinya perlu disesuaikan. Selanjutnya, dari berat badan. Pada penderita yang memiliki berat badan berlebih, sangat dianjurkan untuk memiliki pedoman perhitungan kebutuhan kalori yang tepat. Lalu yang keempat nih, aktivitas fisik secara teratur. Mengutip dari buku Essentials of Nutrition and Diet Therapy oleh Eleanor D. Schleicher, olahraga selama 150 menit per minggu, baik jenis olahraga aerobik dan strength training, mampu menurunkan kadar HbA1c dalam darah, memperbaiki fungsi sensitivitas insulin, menurunkan dislipidemia atau kadar lemak darah, dan yang pasti mampu menurunkan tekanan darah. Olahraga fisik yang teratur telah menunjukkan dalam membantu seseorang dengan diabetes tipe 2 mendapatkan berat badan yang ideal. Namun teman-teman, jangan olahraga terlalu keras atau berlebihan ya. Pada orang dengan kadar glukosa darah sewaktu yang normal, tapi dengan nilai normal yang rendah ya, contoh nilainya 70-75 mg per desiliter, dapat memicu terjadinya hipoglikemia, terutama pada penderita yang menggunakan insulin injeksi. Kondisi ini biasanya ditandai dengan rasa berdebar, keringat dingin, tangan dan kaki dingin, pucat, bahkan bisa mengalami pingsan. Maka dari itu, disarankan pada penderita dengan diabetes mellitus tipe 2 selama sebelum dan selama olahraga untuk memantau kadar gula darahnya. Wah, akhirnya kita tahu nih apa saja poin-poin pentingnya. Penting sekali loh untuk menjaga asupan makanan dan berolahraga rutin. Menjaga asupan dengan mengingat 3C, konsumsi tinggi serat dengan kebutuhan energi cukup, dan jangan lupa nih yang paling penting, olahraga ya. Terakhir dari ilmu giziku, tetap jaga kesehatan dengan menjalankan pola hidup gizi seimbang. Karena kesehatan itu dimulai dari gizi. Saya Dr. Betslina Sukmawati dari Ilmu Giziku. Undur diri ya. See you on the next video. Bye.